Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke latihan TOEFL selanjutnya, yakni adalah latihan TOEFL yang nomor 13 ya. Latihan TOEFL 13 ini adalah tentang structure. Structure di situ ada 15 soal. Dan written expression ada 25 soal. Jadi totalnya adalah 40 soal. Nanti di soal TOEFL di situ ada 40 soal tentang structure and written expression. Waktunya hanya 25 menit. Makanya Anda butuh kecepatan dan ketepatan. Dan kebanyakan teman-teman itu kelemahannya di structure and written expression. Kenapa kok kelemahannya di structure and written expression? Itu karena mereka sudah lama tidak membuka bahasa Inggris dan mungkin itu yang menyebabkan teman-teman lemah di structure and written expression. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan TOEFL 13, soal nomor 13 sampai 15. Ini saya ambil dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Nah, ini di buku Longman. Kenapa kok harus ngambil dari buku TOEFL? Supaya nanti soalnya menyerupai TOEFL yang sesungguhnya. Oke. Mari kita lanjutkan. Many bugs possess defensive scent glands and emit disagreeable odors when. Nah, di sini ada kata when. When itu adalah apa? When itu di situ adalah adverbial clause. Nah, adverbial clause itu, when itu harus diikuti dengan lengkap ya, subject, verb. Harus diikuti dengan subject, verb. Oke. Many bugs possess, bugs itu artinya apa? Serangga. Jadi, many bugs possess, jadi banyak serangga memiliki defensive scent glands, gland. Jadi di situ banyak serangga itu memiliki apa? Kelenjar penciuman defensif untuk perlindungan. Defend itu defend itu mempertahankan atau melindungi. Jadi kalau ular itu ada bisanya, kalau ulat itu ada bulunya untuk melindungi diri. And emit disagreeable odors when. When ini butuh subjek, butuh verb. Ini apabila adverbial clause. Lah, kita tahu bahwasanya subjeknya di sini ini adalah subjeknya kembalinya kemana? Ke bugs. Bugs itu serangga. Bugs itu jamak. Berarti kalau ini subjeknya adalah benda, subjeknya apa? Benda. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, di sini ada disturb, are disturbed, they disturbed, are they disturb. Ini harusnya ada subjek verb, dan itu berupa kalimat pasif. Berarti di sini when subjeknya kembali kepada the bugs, berarti when they are disturbed. When they are disturbed. Harusnya when they are disturbed. Lah, pertanyaannya ada nggak when they are disturbed? Nah, yang D, are they disturbed, ini salah. Kenapa salah? Karena strukturnya harus ada when, subject, verb. Nah, di sini ini auxiliary, subject, verb. Nah, ini berarti bentuk kalimat pertanyaan. Ini salah. Kenapa? Karena dalam satu bentuk, satu kalimat. Jadi dalam ini tulisan ini ditulis di buku, dalam satu kalimat tidak boleh ada dua bentuk. Maksudnya dua bentuk apa? Statement, pernyataan, dan pertanyaan. Nah, di sini salah. They disturb ini salah juga. Kenapa salah? Karena di sini subjeknya they-nya kembalinya ke serangga. Berarti ketika mereka mengganggu, bukan mereka mengganggu, tapi mereka diganggu. Ini bentuk kalimat aktif. Ini salah. Are disturbed ini juga salah. Are disturbed ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini tidak ada subjeknya. Yang benar bagaimana, Sir? Yang benar adalah yang A.
langsung disturb ini bentuk ketiga. Nah, jadi di sini adverbial clause sudah berubah menjadi adverbial phrase melalui teknik yang disebut dengan teknik apa? Teknik reducing. Nah, melalui teknik bukan reducing ya, abridgment. Nah, sebentar saya buka dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, itu di bab nomor 28. Di situ ada teknik yang disebut dengan teknik abridgment. Nah, di sini ya. Peringkasan adverbial clause bisa dilakukan dengan dua hal, abridgment sama reducing. Nah, abridgment kalau aktif langsung di verb ing kan. Jadi kalau abridgment itu yang dibuang apa? Yang dibuang subjek pada main clause. Yang dibuang apa? Yang dibuang adalah subjek sama to be-nya. Jadi yang dibuang adalah subjek sama to be-nya ya ini. Pembuangan subjek sama to be. Tapi konektornya, conjunction-nya atau konektornya tetap. Jadi di sini jadi konektornya nggak dibuang. Tapi kalau reducing ini yang dibuang apa? Kalau reducing yang dibuang adalah konektor subjek sama to be-nya. Nah, pembuangan conjunction atau konektor subjek sama to be. Nah, di sini conjunction atau konektor subjek sama to be. Kalau aktif langsung di verb ing kan, kalau pasif langsung di verb 3 kan. Nah, ini. Nah, karena di sini konektornya tidak dibuang, konektornya when-nya tidak dibuang, berarti ini tekniknya adalah abridgment. Abridgment berupa pasif. Jadi when invited to participate. Nah, di sini ada when invited to participate on research. Nah, di situ when-nya tidak dibuang. Ini berarti tekniknya adalah abridgment. Nah, ini tekniknya adalah abridgment di sini ya. Abridgment. Nah, tekniknya disebut dengan teknik abridgment. Disebut dengan teknik abridgment ini, abridgment tekniknya. Nah, yang dibuang apa? Teknik abridgment itu yang dibuang adalah apa? Subjek plus to be. Nah, konektornya tetap dipakai. Kalau reducing, konektornya dibuang sekalian. Ah, di sini berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ini ada di bab 28. Kemudian soal nomor 14. Hurricanes move with the large scale with winds, currents, bla 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 are embedded. Nah, di sini apa? Ini babnya ada that, ada which, ada that, ada which. Ini berarti babnya adalah adjective clause. Ini adjective clause. Adjective clause ya. Adjective clause pada apa? Pada object of preposition. Ini adjective clause pada object of preposition. Nah, di situ object of preposition itu juga ada di bab 28. Object of preposition. Nah, ini. Jadi, ini adalah adjective clause object of preposition ya. Adjective clause object of preposition. Adjective clause ya, ada preposition plus whom, preposition plus which. Nah, preposition plus whom, preposition plus which gitu. Nah, tapi that itu tidak ada. Jadi preposition plus that itu tidak ada. Yang ada adalah preposition plus whom, preposition plus which. Tergantung kalau preposition plus whom ini adalah untuk manusia ya. Jadi preposition plus whom itu untuk manusia, kalau preposition plus which itu untuk benda. Nah, di sini ini adalah yang mana jawabannya? Kalau that, they ini adalah ini yang benar adalah berarti ini adalah yang D. Ini ada preposition plus which nah, in which they. Ini. Jadi jawabannya adalah yang
Yang D. Kalau yang B ini salah. Kenapa? Karena which ini, ya toh, which ini dia sebagai konektor, tapi dia juga sebagai subjek kalau tanpa preposition. Lah, makanya di sini kok diikuti subjek lagi, berarti salah. Z ini juga sebagai konektor, juga sebagai subjek, tapi di sini diikuti subjek lagi, berarti salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, seperti itu. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Bla bla bla, the earth's ice to melt. Koma, ini ada komanya. Ada koma ini bukan tanpa maksud ya. The earth's ocean would rise by about 200 feet. Nah, ini ada koma. Ketika ada koma berarti di depan itu adalah anak kalimat. Anak kalimat. Anak kalimat itu berarti harus ada konektor, subjek, dan verb. Nah, mesti ada konektor, subjek, dan verb. Nah, ini adalah apa? Ini ada if. Ini berarti ini babnya conditional sentence. Conditional sentence. Nah, conditional sentence. Nah, conditional sentence itu ada dua bentuk. Ada kalanya ditulis lengkap. Ada kalanya di situ inversi. Lah, di sini kalau kita lihat ya toh, atau kalau kita lihat di situ setelah koma di situ ada would raise. Would raise itu adalah apa? Simple past future. Lah, ini berarti kalau ngerti simple past future berarti ini adalah type 2, ada tipe kedua. Sir, aku bingung ini piye, sir, aku gak ngerti sama sekali. Lah, Anda harus tahu conditional sentence ditulis lengkap itu bagaimana. Kemudian setelah mengalami teknik yang disebut dengan teknik inversi itu jadinya bagaimana. Nah, Anda buka dulu kalau di sini ini sudah lengkap sebenarnya di sini. Ini babnya adalah tentang conditional sentence. Nah, conditional sentence di situ, nah ini conditional sentence di situ. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, saya sudah ajarkan secara lengkap, baik itu yang mengalami teknik inversi atau tidak. Nah, di sini ya. Jadi conditional sentence ini bab 21. Nah, ini pembagiannya ada tipe 1, tipe 2, tipe ketiga. Nah, terus kemudian kalau tipe ke-1 itu adalah kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena sesuatu yang diharapkan di waktu yang akan datang. Rumusnya if simple present, simple future. Nah, terus kemudian di tipe kedua ini unreal condition. Rumusnya if simple past, simple past future. Tipe ketiga if past perfect, past future perfect. Nah, tadi sudah ditemukan adalah simple past future. Berarti pasangannya adalah simple past. Nah, pertanyaannya di sini ditulis lengkap atau menggunakan teknik inversi. Dan Anda harus ingat bahwasanya semua to be, jika if clause pada tipe kedua menggunakan to be, maka semua subjek menggunakan to be were. Nah, di sini to be were. Nah, Anda harus lihat di sini pada tipe kedua dan tipe ketiga menghilangkan if dengan melakukan teknik inversi. Nah, jadi di sini if I were a president, nah di sini if-nya dibuang, were-nya dipindah ke depan. Ini apabila verb-nya berupa to be. Nah, tapi kalau verb-nya berupa ordinary seperti ini, if I had money, I would give you. Nah, di sini kan past future. Berarti ini berarti rumusnya adalah if-nya dibuang, nanti rumusnya were subject to verb 1. Nah, were I to have. Rumusnya adalah were subject to verb 1. Nah, ini nanti di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah dibahas. Nah, di sini berarti bagaimana? Ini berarti tipe kedua sudah mengalami inversi. Berarti rumusnya bagaimana? Were subject to verb 1. Nah, di sini sudah ada to melt.
Ya toh? Sudah ada to melt. Ini berarti verb 1. Lah, subjeknya apa? The earth's ice. Ini subjeknya. Berarti kurang were. Lah, berarti yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang were all. Jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Kalau ditulis if, ini berarti ini harus ditulis lengkap. Nah, kalau ditulis lengkap bagaimana? Berarti kalau ditulis lengkap tidak mengalami inversi, ditulis lengkap itu berarti bagaimana? If the earth's ice langsung diikuti, ini kan simple past ini. Berarti langsung melted. Nah, jadi if the earth's ice melted, the earth's ocean would rise by about 200 feet. Nah, di sini kalau ditulis lengkap berarti ini ada simple past. Nah, simple past. Loh, kenapa kok gak yang D, sir? Kenapa kok yang gak D? Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya semua subjek pakai to be were. Nah, semua subjek tadi apa? Di sini apa? Semua subjek, jika if clause pada tipe kedua menggunakan to be, maka semua subjek menggunakan to be were. Lah, berartinya was ini salah, harusnya yang B ya, gitu. Bisa dipahami? Jika Anda belum paham, Anda bisa belajar dari buku pertama saya yang alhamdulillah ini sudah cetak kelima. Itu adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, ataupun Anda bisa setelah Anda belajar konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar di belajar listening TOEFL dari nol. Ini adalah full tips and tricks latihan dan pembahasan. Atau Anda belajar dari buku, kalau dari awal sekali Anda bisa belajar dari buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini alhamdulillah sudah didistribusikan seluruh Indonesia dan sekarang lagi proses cetak. Bagi teman-teman langsung pesan untuk belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Kurang lebihnya mohon maaf, terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.